Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum Bapak mulai belajar hari ini, Bapak akan absen dulu supaya kita tahu siapa yang hadir dan siapa yang hadir. Bapak akan panggil Balkis, Hadir. Datan, Belajarnya salah ini bro. oh katanya izin, oke. Alif, Adil, Karisa, Hadir. Dede, Desta. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak minta untuk lihat ke bawah mejanya masing-masing. Apakah ada sampah yang berserakan? Tidak ada diambil. Nanti dibuang sampah. Karena kita sebagai bangsa Indonesia yang menghargai jasa pahlawannya, yang supaya kita tidak melupakan apa yang telah dilakukan oleh pahlawan kita, maka kita akan nyanyi dulu. Sama-sama kita akan nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan anak-anak buat berdiri. Satu Nusa Satu Bangsa. 3, 2, 1. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke anak-anak, jadi kita hari ini akan belajar PPKN. Siapa yang masih ingat kemarin sampai di bab berapa? Bab 2. Terus materi terakhir membahas tentang apa? Tahu angkat tangan? Ya apa? Kerjasama internasional. Oke. Ada yang tahu nggak kerjasama internasional itu apa? Kerjasama internasional merujuk pada upaya bersama antara negara-negara atau organisasi internasional. Sebelum Bapak masuk ke materi kita ini, Bapak akan bagikan selebaran buat kalian isi supaya Bapak bisa menganalisis apa yang kalian inginkan untuk pembelajaran kali ini. Akan diisi. Itu cukup kalian centang saja yang menurut kalian itu adalah yang kalian pilih. Ya, satu aja yang dicetak. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita bisa lihat itu di bawah 3 ada peran Indonesia dalam tatanan dunia, dan yang kita bahas kali ini adalah tentang kerjasama internasional. Apa sih kerjasama internasional itu? Jadi kerjasama internasional itu pada umumnya adalah hubungan antar negara yang dilakukan karena ada sikap saling membutuhkan antar negara. Bisa dari satu negara ke satu negara, bisa dari dalam kawasan ke kawasan, bisa juga dari berbagai negara. Kenapa Pak kok bisa terjadi kerjasama internasional? Kerjasama internasional itu bisa terjadi karena mereka punya tujuan yang sama. Misal di dalam suatu negara itu dia menghasilkan suatu produk, entah itu. Kita ambil contoh Indonesia kaya akan rempah-rempah. Nah, Indonesia kaya akan rempah-rempah nih. Tapi di
di Indonesia nggak punya mesin. Gimana coba supaya dia punya mesin? Dia melakukan yang namanya apa? Kerjasama internasional. Jadi dia mencari tuh negara yang bisa membuat mesin. Nah, negara yang bisa membuat mesin. Di mana negara yang bisa membuat mesin? Jepang. Nah, Jerman. Nah, jadi Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang maupun Jerman. Untuk tujuan apa? Tujuan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Indonesia dengan rempah-rempahnya memenuhi kebutuhan Jepang, dan Jepang memenuhi kebutuhan Indonesia dengan membuka mesin. Nah, selanjutnya apa aja sih, Mbak, bentuk-bentuk kerjasama internasional? Nah, yang pertama bisa dibaca ini apa? Bilateral. Kemudian yang kedua ada apa? Regional. Yang ketiga ada apa? Multilateral. Nah, bilateral itu biasanya dilakukan oleh dua negara, negara A dan negara B, Indonesia dengan Jepang saja. Kemudian di regional itu akan dilakukan oleh negara yang biasanya di dalam satu kawasan. Bisa contoh kita ambil ASEAN. Di dalam negara-negara ASEAN itu mereka membahas satu tujuan yang sama, sehingga disebutlah kerjasama internasional dalam regional. Kemudian ada multilateral. Siapa yang tahu multilateral ini apa? Siapa yang tahu? Kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Jadi dia tidak hanya di dalam kawasan saja, tetapi di seluruh dunia. Bisa antar 2 negara, 3 negara, 4 negara, bahkan antar kawasan dengan kawasan yang lain. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan video yang kalian simak, dan fokus pada video kali ini adalah tentang penjelasan apa itu kerjasama bilateral. Sila kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita. Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD-nya dengan baik dan benar. Silakan dibaca doa dulu sebelum mengerjakan. Silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya untuk jawaban LKPD-nya. Dan kemudian nanti setelah kalian kerjakan, kalian akan presentasikan di depan yang sudah selesai duluan. Oke, silakan dikerjakan di sini LKPD-nya. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, karena kalian sudah, Bapak akan pilih secara random kelompok siapa yang akan maju. Oke, Bapak persilakan kepada kelompok Saudi untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan untuk maju. Perwakilannya saja nggak apa-apa. Oke, yang lain didengarkan temannya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Jika tidak ada, silakan beri pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, silakan. Silakan yang mau refleksi, angkat tangan. Oke, Gatan. Ya, nggak apa-apa. Berdiri jangan apa-apa biar teman lihat. Baik, jadi perkenalkan saya Gatan Pradita, saya absen 2 dan saya mungkin bisa menyampaikan sedikit yang saya dapatkan setelah
melakukan pembelajaran PPKN pada pagi hari ini. Yang pasti setiap harinya saya terus mendapat pengetahuan baru, pengetahuan yang menurut saya lumayan diperlukan untuk anak muda seperti kita mengenai kerjasama internasional. Oke, itu yang Bapak sampaikan tadi ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan untuk pertemuan berikutnya dibaca lagi dan yang belum presentasi disiapkan presentasinya supaya di pertemuan selanjutnya bisa disampaikan. Cukup sekian dari Bapak. Bagi ketepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih.